tentang pentingnya hindari kejahatan, agar tidak menjadi korban kejahatan. Dahulu nama saya Rudi Salam Joyo Purbanegoro. Teman saya Rizky. Saya Riki Sabda. Saya Rizky Kawas. Mengenai pentingnya hindari kejahatan akan menjadi korban kejahatan. Jadi teman-teman, yang pertama itu poin nomor pengertian hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Remaja anggota aktif perbuatan merupakan kelompok usia yang rentan terlibat dalam tindakan kriminal. Berikut ada beberapa jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh remaja. 1. Kejahatan terhadap individu, 2. Kejahatan terhadap properti, 3. Kejahatan terhadap ekonomi, dan 4. Kejahatan lain. Contoh aja ya, remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap kejahatan online. Berikut ada beberapa jenis kejahatan online yang sering terjadi. Yang pertama, hal yang tidak biasa seperti mengintip keseluruhan, Kemiskinan dan pengangguran, kurangnya pendidikan dan keterampilan, masalah kesehatan mental, pengaruh keluarga dan lingkungan yang negatif, diskriminasi dan kurangnya keadilan sosial, budaya kekerasan dan kami mungkin dari teman-teman ada yang tanyakan apa dampak kejahatan individu itu. Saya Mas, kan di zaman sekarang kan lagi marah-marahnya korban bullying. Apa bullying ini juga termasuk dari tindak kejahatan ini juga Mas? Makasih. Khusus apa faktor penyebab seorang penjahat itu melakukan kejahatan bagi anak-anak, contohnya anak-anak ketiga gitu. kejahatan terhadap individu kan kejahatan terhadap orang lain. Nah, dampaknya besar soalnya kita jelas mengindikasikan orang yang kita kejahatan individu kan bisa meliputi penganiayaan, pembunuhan, itu termasuk kejahatan individu. Dan sebesar soalnya kita mesti menjadikan individu yang kita jahati. Cuma emang sih bullying itu termasuk dalam faktor-faktor kejahatan. Ya termasuk tadi dijelaskan juga di situ bullying juga termasuk dalam faktor. Jadi emang bullying ini tidak diperkenankan. Memang tidak diperkenankan karena kenapa? Satu emang menyangkut haknya pribadi, lepas pribadi siapa orang. Karena orang aslinya nggak bisa dalam artian menjudge seseorang itu melalui covernya aja. Dalam artian ya mereka melihat orang ini di luarnya seperti ini loh orang ini, makanya orang ini mau membuli, orang ini mau menjelekkan seseorang itu. Nah itu aslinya hal yang tidak diperkenan. Justru di lingkup seperti itu dari kami mahasiswa juga terutama mengenai epidemiologi, kami akan memberikan penjelasan juga bagi teman-teman semua bahwasanya kejahatan pada mahasiswa meliputi tekanan akademis, yaitu stres dan termasuk dari tuntutan akademis, kemudian kondisi ekonomi, dari keuangan. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu pengaruh teman atau lingkungan yang buruk. Yang keempat, kurangnya pengawasan karena mahasiswa bebas tanpa pengawasan yang memadai. Yang kelima, pengaruh media, yaitu konten kekerasan. Yang keenam, kesehatan mental, itu masalah kesehatan mental yang kita ditangani. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Pengaruh dari negatif dari narkoba dan alkohol bahkan banyak mahasiswa yang melakukan kejahatan. Pentingnya sosialisasi ini dan mengapa tidak tertinggal? Kenapa kita menghentikan kejahatan? bukan ranah kita. Kalau menghentikan sebuah kejahatan itu sudah ada ranahnya lain. Karena kita sebagai warga negara itu kita tidak memiliki hak untuk satu itu mengambil hak orang lain, contohnya membunuh dan lain sebagainya, itu bukan hak kita. Satu itu. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 12 teknologi kelas A. Kami ucapkan terima kasih teman-teman yang hadir, yang sudah mau menanggapi setiap PPT ataupun yang kami sampaikan mengenai sosialisasi ini. Kiranya sosialisasi ini atau penyampaian dari kami bisa menjadi gambaran bagi teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.